Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum Khawarij terdiam setelah mendengarkan penjelasan dari Ibnu Abbas mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Sayyidina Ali, dan mereka pun kembali kepada jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikut pemaparannya. Ibnu Abbas membuat orang-orang Khawarij terdiam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, ketika orang-orang Khawarij Harura artinya mereka adalah golongan Khawarij, mereka menetap di suatu tempat yang bernama Harura. Oleh sebab itu mereka disebut dengan golongan Al-Haruriyah. Ketika orang-orang Khawarij Harura itu mengasingkan diri, mereka terdiam di rumah mereka. Aku berkata kepada Ali, "Wahai Amirul Mukminin, tundalah pelaksanaan salat zuhur hingga hari teduh. Aku ingin mendatangi mereka dan berbicara kepada mereka." Sayyidina Ali berkata, "Apakah engkau akan membuat mereka takut?" Aku menjawab, "Insya Allah tidak." Kemudian aku memakai pakaian Yaman yang aku miliki. Kemudian aku menemui mereka. Ketika itu mereka sedang tidur siang. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih bersungguh-sungguh daripada mereka. Tangan-tangan mereka seperti tangan-tangan unta. Pada wajah mereka terdapat bekas-bekas sujud. Lalu aku masuk menemui mereka. Mereka berkata, "Selamat datang wahai Ibnu Abbas, apa yang membuatmu datang?" Aku menjawab, "Aku datang untuk bercerita kepada kamu tentang sahabat Rasulullah SAW. Wahyu turun dan mereka orang yang paling mengerti tentang takwilnya. Apa di antara mereka yang berkata, 'Janganlah engkau menceritakannya.' Lalu ada di antara mereka yang lain berkata, 'Ceritakanlah.' Aku katakan, 'Beritahukanlah kepadaku, apa yang membuat kamu marah kepada anak paman Rasulullah atau kepada Ali, menantunya dan orang pertama yang beriman, sedangkan para sahabat Rasulullah bersamanya?' Mereka menjawab, 'Kami marah kepadanya dalam 3 perkara. Aku katakan, 'Perkara apa saja itu?' Mereka menjawab, 'Yang pertama, ia menetapkan hukum dalam agama Allah, padahal Allah telah berfirman, keputusan itu hanyalah keputusan Allah.' Quran Surat Yusuf ayat 40. Aku katakan, 'Kemudian apa lagi?' Mereka menjawab, 'Ia memerangi mereka. Ia tidak mencaci maki dan tidak pula mengambil harta rampasan. Karena jika mereka itu kafir, pastilah harta mereka halal baginya. Dan jika mereka itu beriman, maka darah mereka haram baginya.' Aku katakan, 'Apa lagi?' Lantas mereka menjawab, 'Ia menghapus dirinya dari jabatan Amirul Mukminin. Jika ia bukan Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin.' Aku katakan, 'Apa pendapat kamu jika aku bacakan kepada kamu Al-Quran dan aku ceritakan kepada kamu sunnah Nabi kamu? Apakah kamu akan mengingkarinya atau kamu akan kembali?' Mereka menjawab, ya, kami akan kembali." Aku katakan, "Adapun ucapan kamu yang mengatakan bahwa Ali menetapkan hukum dalam agama Allah, sesungguhnya Allah berfirman, 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram.
Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak, seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 95. Allah berfirman tentang seorang perempuan dan suaminya. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Quran Surat An-Nisa ayat 35. Aku bertanya kepada kamu demi Allah, manakah yang lebih benar? Hukum yang ditetapkan manusia tentang jiwa dan perdamaian di antara mereka, atau hukum yang ditetapkan manusia dalam masalah kelinci yang harganya 1/4 dirham? Mereka menjawab, ya, lebih benar adalah hukum yang ditetapkan manusia dalam hal jiwa dan perdamaian di antara mereka. Aku katakan, apakah masalah ini telah selesai? Mereka menjawab, ya. Aku katakan, adapun ucapan kamu bahwa Sayyidina Ali tidak mencaci maki mereka dan tidak mengambil harta rampasan perang, apakah kamu mencaci maki ibu kandung kamu? Atau adakah kamu menghalalkan darah ibu kandung kamu sebagaimana kamu menghalalkan darah orang lain? Jika itu kamu lakukan, sungguh kamu telah kafir. Jika kamu mengatakan bahwa Aisyah itu bukan ibu kamu, maka sungguh kamu telah kafir dan telah keluar dari Islam. Karena sesungguhnya Allah telah berfirman, Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 6. Kamu berada di antara dua kesesatan. Pilihlah kesesatan mana yang kamu inginkan. Apakah masalah ini telah selesai? Mereka menjawab, ya. Aku katakan yang ketiga, adapun ucapan kamu bahwa Ali menghapus dirinya dari jabatan Amirul Mukminin karena sesungguhnya Rasulullah SAW menyeru orang-orang Quraisy pada perjanjian Al-Hubaybiyah agar menulis surat perjanjian di antara mereka. Rasulullah berkata kepada mereka, tulislah, ini yang diputuskan oleh Muhammad utusan Allah. Orang-orang Quraisy menolak. Jika kamu tahu bahwa engkau adalah utusan Allah, maka pastilah kami tidak akan menghalangimu dari Baitullah dan kami tidak akan memerangimu. Akan tetapi tulislah. Muhammad bin Abdillah Rasulullah menjawab, demi Allah, sesungguhnya aku adalah Rasul utusan Allah. Jika kamu mendustakan aku, wahai Ali, tulislah, Muhammad bin Abdillah Rasulullah itu lebih utama daripada Ali. Apakah masalah ini telah selesai? Mereka menjawab, ya. Dan akhirnya 20.000 orang Khawarij meninggalkan golongan Khawarij. Yang tersisa tinggal 4.000 orang, lalu mereka diperangi. Itulah tentang kisah dari Sayyidina Ibnu Abbas membuat orang-orang Khawarij diam tentang prasangka mereka terhadap Sayyidina Ali. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.